Aku suka anumu meskipun belum tumbuh bulu. Sisi kelam pesantren di Indonesia perlahan terkuliti. Tak sedikit kiai, ustadz maupun guru dari pondok pesantren memanfaatkan status keagamaan mereka untuk melancarkan aksi bejat kepada para santri maupun santriwati. Contohnya yang sempat membuat publik gaduh yaitu kasus di pesantren Heri Wirawan, hingga yang terakhir kasus pemerkosaan di Ponpes Sidikiyah Jombang oleh M. Sar alias Mas Beci, yang tak lain adalah putra dari mursyid atau tokoh pesantren Sidikiyah bernama Kiai Mukhtar Mukti. Beci disebut sebagai salah satu aktor utama dalam kasus pencabulan yang menimpa beberapa murid di Ponpes Sidikiyah. Namun ia sulit ditangkap karena banyak pihak yang melindunginya, seperti ayahnya sendiri. Kiai Mukhtar atau ayah dari Beci mengaku bahwa anaknya difitnah atas kasus pencabulan tersebut. 7 Juli lalu, penjemputan paksa di area Ponpes Sidikiyah oleh aparat sempat dihadang blokade dari puluhan santri dan simpatisan Beci. Akibatnya ratusan simpatisan Beci ditangkap namun sudah dilepaskan. Namun mengapa seorang tersangka kasus pencabulan bisa sangat dibela pihak Ponpes? Apakah benar tuduhan itu fitnah? Jika memang itu fitnah, mengapa sampai ada 2 korban yang melaporkan kejadian tersebut? Bahkan menurut investigasi dari salah satu media massa, korban Beci lebih dari 15 santriwati dan pengikut tarekat Sidikiyah. Menariknya, salah satu pendamping korban, Nun Sayuti, sempat bertanda ke Ponpes untuk bertemu dengan Beci dan meminta penjelasan atas pemerkosaan yang Beci lakukan. Di sana Beci justru mengakui perbuatannya dan berdalih punya hak melakukan itu. Selain itu, salah satu korban melaporkan pemerkosaan tersebut ke Polres Jombang pada Mei 2018. Namun setelah itu, korban mendapat ancaman dan rumahnya didatangi sejumlah orang. Bahkan beberapa pihak dari pesantren mendatangi orang tua korban dan menawarkan sejumlah uang agar laporan dicabut. Akhirnya pada Juli 2018, laporan tersebut terpaksa dicabut karena banyaknya ancaman terhadap korban. Kemudian hal yang mengerikan terjadi pada 2021, kala itu salah satu pendamping korban dikeroyok oleh 6 orang pria pengikut Beci saat sedang mengaji. Mereka berusaha merampas smartphone dan membentur-benturkan kepala pendamping korban ke tembok. Atas tindakan tersebut, salah satu dari 6 orang hanya dihukum 6 bulan penjara. Lantas bagaimana dengan ayah Beci? Kiai Mukhtar justru menuduh para korban sebagai PKI Jombang, HTI, dan tukang fitnah. Terlihat jelas ada perbuatan menutup-nutupi kelakuan bejat dari Beci oleh pihak Ponpes sendiri. Seolah-olah bangkai di dalam pesantren tidak boleh sampai tercium masyarakat demi menjaga nama baik Kiai maupun Ponpes. Jika demikian, bagaimana dengan nasib para santriwati yang mereka rampas masa depannya? Ahmad Bahaudin Nur Salim alias Gus Baha mewanti-wanti umat Islam jangan sampai ketika ada kiai zina, umat Islam malah mengalahkan Quran. Dengan menganggap kejadian seperti itu tidak apa-apa hanya karena dia seorang kiai. Umat Islam harus beriman pada Al-Quran, bukan ke kiai. Berbicara soal ketertutupan lembaga pesantren, Ketua LPAI Seto Mulyadi mengkritisi sistem Ponpes yang tertutup karena akan sangat rentan terjadi kekerasan seksual maupun psikologis. Menurutnya, sistem pesantren yang tertutup sulit untuk melakukan pengawasan dan memungkinkan sulit melapor jika mengalami masalah. Berdasarkan paparan Gus Baha dan Kak Seto, betapa sistem pesantren yang tertutup dan dogma Sami Nawatona menyebabkan korban pencabulan dari pesantren tidak dapat berbuat banyak. Setiap santri harus menerima aturan yang berlaku di Ponpes dan orang tua tak dapat berbuat apa-apa karena sistem pesantren memaksa orang tua tidak mengetahui kejadian di dalam pesantren. Betapa pesantren dengan mudahnya menghancurkan ponsel, lipstik, hingga buku-buku agar santri tetap patuh kepada pesantren dan orang tua tidak dapat menghukumi santri. Mungkin kasus pemerkosaan yang tertutup dan pengawasan yang kurang menyebabkan banyak korban dari Beci mundur satu persatu sehingga menyisakan saksi sidang anak Kiai Jombang cabul cuma 1 korban. Anggota jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual Anis Hidayah menilai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Ponpes Sidikiyah bak membuka kotak Pandora kekerasan seksual di tanah air. Kasus kekerasan seksual bisa jadi jauh lebih banyak terjadi, terlebih korban merupakan anak-anak dan perempuan di bawah umur. Lalu apa selanjutnya terjadi dari kasus Beci? Ternyata pihak Beci melawan. Pelaporan terhadap Beci sempat 2 kali tolak di tahap pra peradilan yakni pada 2021. Bahkan Beci sempat menuntut ganti rugi senilai 100 juta rupiah sekaligus menuntut pemulihan nama baiknya. Tak hanya itu, di tahun yang sama jaksa juga menolak berkas kasus selama 7 kali. Tapi kini kepolisian mulai membuka babak baru dalam penyelidikan kasus hingga menetapkan Beci sebagai DPO, hingga terjadi bentrokan antara aparat dengan pihak pesantren. Menariknya, tersebar di media sosial video orasi yang dilakukan pengurus Ponpes Sidikiyah. Dalam video tersebut di depan jamaah dia menyamakan pengadangan pada 7 Juli 2022 kepada petugas yang menangkap Beci layaknya perang Badar. Ada juga ajakan kembali berperang. Diketahui pria tersebut adalah Edi Setiawan, salah satu petinggi organisasi Sidikiyah. Pihak Ponpes menyebut Edi melakukan orasi untuk memberi semangat kepada jamaah yang baru saja dipulangkan ke pesantren usai bentrok dengan aparat. Edi sengaja mengambil kisah dari perang Badar karena saat mereka datang, orang yang hadir menyambut dengan bacaan doa salawat Badar. Dari kasus Beci yang merupakan keturunan Kiai pengaruh di Ponpes Sidikiyah dapat dilihat bagaimana seorang tersangka dapat memanipulasi masyarakat berkat embel-embel darah suci Kiai. Kasus perkosaan di pesantren bukan persoalan sepele. Korban dituntut diam hingga tidak memiliki nyali menyalakan alarm tanda bahaya. Kejadian di pesantren Sidikiyah serupa dengan kasus di pesantren Heri Wirawan beberapa waktu silam. Terlebih kasus Beci Jombang sudah menyikap realita radikalisme pesantren, seperti seruan perang Badar melawan pasukan kafir bersenjata lengkap yang diserukan pengurus Sidikiyah. Apalagi dikabarkan Ponpes Sidikiyah memiliki 5.000 santri disertai klaim punya 5 juta jamaah, menunjukkan bahwa ancaman radikalisme pesantren ini amat nyata. Dan usut punya usut, abdi dalam Ponpes Sidikiyah ternyata dipersenjatai ergan ilegal untuk mengawal Beci. Bertindak radikal mempersenjatai diri demi melindungi junjungan yang cabul dan nama baik pesantren yang sebenarnya tidak baik. Ternyata tendensi terorisme yang bersembunyi di balik peci dan sarung jauh lebih laten dari mereka yang bersembunyi di balik sorban dan gamis. Seruan perang Badar melawan pasukan kafir bersenjata lengkap tidak boleh berhenti hanya dengan klarifikasi dari pesantren Sidikiyah.